Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas soal-soal latihan PTS IPA kelas 8 sekaligus mereview ya, biar diingat-ingat lagi, biar lebih paham lagi. Silakan disimak baik-baik, bila perlu dicatat. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Peristiwa gerak jatuhnya buah nangka dari pohon yang merupakan contoh apa? Nah, di sini ada gerak ya. Kita kan udah belajar gerak, ya enggak? Gerak lurus. Gerak lurus itu ada dua. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Di mana GLBB sendiri dia punya dua lagi nih, dibagi dua lagi. Ada yang dipercepat, ada juga yang diperlambat. Ya. Nah, untuk kasus jatuhnya buah nangka dari pohonnya itu merupakan contoh apa? Yang pasti dia adalah GLBB ya. Kamu bisa bayangin aja kamu pegang bola gitu, terus kamu jatuhin bola itu dari lantai 3. Kira-kira bolanya itu dari atas ke bawah makin gimana? Apakah akan tetap segitu atau makin cepat atau makin lambat? Makin cepat, ya enggak? Ya, gitu. Jadi jawabannya ini nih, B. Untuk GLB dia beraturan, artinya dia kecepatannya konstan. Sekalinya 5, misalnya 2 meter per second. Ya, begitu terus sampai akhir. Jadi dia tidak akan berhenti nih yang GLB. Ya. Untuk yang GLBB diperlambat, itu contoh kasusnya adalah ketika kita melempar barang atau kita melempar bola deh. Ketika kita melempar bola, kita lempar bolanya di satu titik bola itu akan berhenti. Maka itulah GLBB diperlambat. Kan tadinya cepet kan, cepet, akhirnya lambat, akhirnya berhenti, lalu dia jatuh ke bawah. Gitu. Ya. Untuk gerak lurus dia beraturan ini tidak termasuk ya. Kita tidak membahasnya. Lanjut. Soal berikutnya, ada Alvito pergi ke Senayan yang berjarak 6 km dari rumahnya menggunakan sepeda selama 2 jam. Alvito mengayuh sepedanya dengan kecepatan berapa? Jadi pertanyaannya adalah kecepatan. Diingat-ingat lagi kecepatan apa rumusnya? Kecepatan rumusnya apa? Sama dengan jarak per waktu. Ya. Nah, kita perhatikan aja nih. Jaraknya adalah berapa? 6. 6 per waktunya adalah 2 jam. Ya, berarti tinggal 6 per 2 atau artinya itu 6 dibagi 2. 3 ya. 3 km per jam. Kebetulan di sini juga km per jam, jadi sudah sama ya, sudah sama satuannya ya. Sudah sama-sama km dan sama-sama jam. Jadi tidak ada yang perlu diubah lagi. Jawabannya adalah C. Lanjut. Revin biasa naik bus untuk pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba supir bus mengerem bus secara mendadak dan membuat tubuh Revin terdorong ke depan. Peristiwa dialami Revin merupakan contoh penerapan hukum apa? Hukum Newton ya. Hukum Newton itu ada berapa sih sebenarnya? Ada 3 ya. 3 ya. Ada yang pertama, ini ada yang pertama ya. Ada yang kedua dan ada yang ketiga. Kalau yang pertama itu dia tuh identik tuh kata kuncinya adalah kelembaman atau dia momen inersia. Atau artinya dia akan berusaha tetap pada posisinya. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Peristiwa bus direm mendadak ini. Jadi yang tadinya si Revin itu kan dia dalam bus kan. Yang tadinya Revin itu di dalam bus akan melaju ke depan terus, tiba-tiba dipaksa berhenti karena remnya direm mendadak. Akibatnya si Revin itu akan terdorong ke depan. Karena pada dasarnya itu harus ke depan terus kan. Tapi karena direm, secara tiba-tiba akhirnya dia terdorong ke depan. Itulah contoh kelembaman atau contoh hukum Newton yang pertama. Berarti jawabannya adalah A. Untuk hukum Newton yang kedua, dia itu bunyinya itu adalah F sama dengan M dikali A. Yaitu besarnya gaya dengan massa itu adalah berbanding lurus. Jadi kalau misalnya semakin besar gaya, semakin besar massa akan semakin besar pula gayanya. Jadi berbanding lurus. Ya, sedangkan antara massa dan percepatan M dengan A ini adalah berbanding terbalik. Artinya kalau massa diperbesar, haruslah
percepatan ini diperkecil. Seperti itu. Untuk hukum Newton yang ketiga itu adalah namanya itu hukum aksi reaksi. Lihat nggak? Dia contohnya itu adalah ketika kita mendorong tembok, ya. Oke. Untuk hukum Newton yang keempat itu tidak ada ya. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar ya, gambar posisi duduk ya. Gambar tersebut merupakan menunjukkan kelainan tulang secara berturut-turut, yaitu jadi dari sini, sini, dan sini. Kalau yang nomor satu kita ada bisa tebak ya, gampang. Dia tulangnya berbentuk S. Ya udah cari aja yang skoliosis. Nah, pas banget nih. Pilihan D itu skoliosisnya di depan. Berarti jawabannya adalah D. Karena yang lainnya depan adalah ini, lordosis dan kifosis. Sedangkan jawabannya skoliosis, jawabannya yang pertama. Berarti yang kedua itu adalah lordosis, benar ya. Dan yang ketiga ini adalah kifosis atau membungkuk ya. Kalau yang membungkuk itu dia kifosis, sorry. Ya, jelas ya. Lanjut. Untuk soal yang berikutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda ya, di sini ya. Di sini ada benda. Di mana benda tersebut ditarik ke arah kanan sebesar 50 Newton dan ke arah kiri sebesar 25 Newton, ditambah lagi ke kiri sebesar 20 Newton. Berapa besar resultan gaya yang terjadi pada gambar? Maksudnya itu adalah besar gaya total. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kamu ingat lagi, kalau misalnya ke kanan, dia ditambah atau positif. Sedangkan arahnya kalau ke kiri, dia akan dikurang atau negatif. Berarti kita bisa kerjakan nih, resultannya berapa. Sigma F sama dengan, kita perhatikan lagi, yang kanan mana? Yang kanan itu adalah 50 Newton kan? Terus ke 50 Newton. Nah, sedangkan yang lainnya ke kiri, artinya dikurang. Kurang 25 dan dikurang 20. Ya, 50 dikurang 25, 25, 25 kurang 20 adalah 5. Berarti jawabannya adalah 5 Newton. Jelas ya? Untuk soal yang berikutnya, buah kelapa memiliki massa 4 kg pada ketinggian 12 meter. Besar energi potensial pada buah kelapa adalah berapa? Dengan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti kita ingat lagi rumus energi potensial. Apa rumusnya? EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian ya. Dimana massanya sendiri di sini ya. Di sini massanya segini, ketinggiannya itu sudah ada, dan ini gravitasinya itu G. Kita tinggal masukin aja angkanya. Masanya itu 4 dikali G-nya itu adalah 10 ya. 10 dan H-nya itu adalah 12. Nah, berarti kita tinggal kalikan 4 dikali 10 40. 40 dikali 12 itu hasilnya 480 Joule. Berarti jawabannya adalah D. Jelas ya. Lanjut, katrol tetap memiliki keuntungan mekanis sebesar berapa? Nah, kalau ini kan udah masuk pesawat sederhana ya. Kalau katrol itu kan ada 3 jenis. Ya, ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan ada lagi katrol majemuk. Ya. Nah, masing-masing katrol ini dia punya keuntungan mekanis yang berbeda. Ya, kalau keuntungan mekanis itu apa sih gunanya? Itu adalah besar keuntungan yang kita akan dapatkan sehingga kita tidak perlu melakukan banyak usaha. Untuk katrol tetap, dia keuntungan mekanisnya adalah sebesar 1. Sedangkan untuk katrol bebas, dia keuntungan mekanisnya 2. Dan untuk katrol majemuk itu adalah keuntungan mekanisnya itu sebanyak N, atau sebanyak tali yang menahan beban. Jadi kalau misalnya tali yang menahan beban itu ada 5, berarti ntar keuntungan mekanisnya itu 5. Kalau 3 berarti 3 gitu ya. Jadi menyesuaikan tali yang menahan beban. Gimana sih cara makinya? Nah, misalnya kita di katrol bebas ya, misalnya ya. Misalnya harusnya itu kita butuh usaha itu sebesar 100 Newton ya. Tapi karena kita pakai katrol bebas ya, berarti ntar dia punya KM2 kan, punya keuntungan mekanis 2. Berarti kita hanya perlu mengeluarkan apa? Dengan katrol bebas kita hanya perlu 100 Newton dibagi 2 atau 50 Newton saja gitu.
Jadi kalau misalnya kita pakai katrol bebas, kita hanya perlu 50 Newton saja, yang harusnya 100 Newton asalnya. Ya, kalau kita pakai katrol tetap, kita berapa? Ya udah 100 bagi 1 kan? Ya, berarti tetap 100. Jadi kalau misalnya kita pakai katrol tetap 100. Kalau kita pakai katrol bebas, dia bisa 50 Newton saja. Jadi apa nih? Pertanyaannya kita balik lagi, katrol tetap ya, berarti ini 1. Lanjut ya. Berikut ini yang bukan organ utama pada tumbuhan. Ini mudah banget ya, yang bukan organ utama itu adalah bunga. Karena nggak semua tanaman itu adalah buah. Nggak semua tanaman punya bunga ya. Tapi yang jelas tanaman itu semua tanaman punya daun, akar, batang. Lanjut ya. Berikut ini yang merupakan fungsi daun adalah, nah daun itu kan dia punya apa tuh ciri-ciri utamanya? Dia warna hijau, punya klorofil. Untuk apa? Untuk apa? Untuk berfotosintesis. Berarti ya di sini sudah ada ya jawabannya B ya. Iya, dia untuk fotosintesis fungsi utamanya. Kalau penyokong itu buat akar, ini akar nih, fungsi akar. Kalau menyerap air juga akar. Ya. Kalau misalnya alat perkembangbiakan itu apa? Bunga ya. Ya, bunga sebiji. Ya. Si benang sari, putik. Oke, jelas ya. Lanjut, jaringan yang selalu aktif membelah dan terletak di ujung batang atau akar. Ini apa nih? Mudah ya, ingat ya, dari stem ya. Karena dia aktif membelah dan dia ada di ujung akar dan batang. Ya, kalau secara umum kan jaringan ada 2 ya, jaringan tumbuhan ya. Ada 2, yang pertama adalah jaringan meristem dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Ya, kalau meristem itu dia aktif membelah. Kalau dewasa dia melakukan diferensiasi, dia artinya dia punya fungsi khusus lah. Jadi dia tidak membelah lagi nih. Ya, jelas ya. Kita lanjut. Silem berfungsi untuk apa? Silem, ini kan alat pengangkut ya. Alat pengangkut ada 2 kan? Ada 2. Ada silem dan flame. Ya, kalau seperti yang sudah saya jelaskan, kalau flame itu kan dia apa? Mengangkut hasil fotosintesis. Sedangkan silem adalah mengangkut air dan mineral. Ini jawabannya C. Ya, kalau perkembangbiakan tadi apa? Si bunga ya, si putik sama benang sari. Kalau penyokong itu adalah akar, mengangkut hasil fotosintesis itu adalah floem. Jelas ya, berarti jawabannya C. Selanjutnya, bagian daun yang menjadi organ respirasi atau tempat pertukaran gas karbon dioksida untuk fotosintesis adalah, nah ingat lagi, kalau organ respirasi artinya dia itu tempat pertukaran gas atau bernapas ya. Jangan bingung. Bagian daun apa tuh yang tempat bernapas? Stomata. Jadi kalau di tumbuhan itu punya 2 tempat, 2 organ ya. Organ respirasinya tuh di tumbuhan ada 2. Pada tumbuhan ada 2 ya. Ada yang namanya itu stomata, ada yang namanya itu lenticel. Sama-sama fungsinya sama-sama untuk bernapas. Kalau stomata ada di daun, kalau lenticel itu ada di batang. Jelas ya. Oke, lanjut. Bagian bunga yang sering disebut perhiasan bunga. Nah, ini lagi-lagi ini ya. Udah ya. Perhiasan bunga itu yang warnanya cantik. Kayak mawar warna merah. Itu tuh adalah warna mahkota bunganya. Gitu. Ya. Bukan tangkai, bukan putik, bukan benang sari mahkotanya. Kayak bunga matahari warna kuning. Itu warna mahkotanya yang bagus. Ya. Jelas ya. Lanjut. Ini udah masuk soal esai atau soal uraian. Amelia akan pergi ke rumah Sela untuk kerja kelompok. Amelia berjalan dari rumahnya ke rumah Sela dengan kecepatan 12 meter per second dalam 40 detik. Berapa meter jarak rumah Amelia dengan rumah Sela? Berarti kalau kita bisa gambarkan, ini kan rumah Amelia ya. Dia pengen ke rumah Sela. Ya, katanya ke rumah Sela nih. Dengan
kecepatan itu 12 meter per second selama 40 detik ya, atau 40 second juga boleh, terserah mana yang kamu mau. Pertanyaannya adalah jaraknya berapa antara satu rumah ke rumah yang lain, berapa jaraknya. Ya udah, ini kan pakai rumus kecepatan, bisa pakai rumus yang tadi kita bahas yang di nomor 2 ya, si Alvito tadi ya. Ya udah, tinggal kecepatan, sering kita pakai rumus kecepatan, jarak per waktu. Nah, kita kan nanya jaraknya kan. Nah, kamu ingat lagi yang segitiga, ingat yang segitiga gimana? Yang di atas itu kan apa? Jarak ya. Yang di bawah itu adalah kecepatan dan waktu. Ya udah, kalau kita tutup jaraknya, kan yang ditanyakan jarak, kita tutup nih jaraknya nih. Artinya kita dapat rumusnya kecepatan dikali waktu, ya enggak? Udah tinggal ini aja kecepatannya berapa. Ini kan kecepatan si 12 dikali waktunya berapa, 40 detik. Sudah sama ya, berarti ya tidak perlu diubah karena sama-sama ini second itu kan detik juga sama, tidak berubah, tinggal dikalikan aja. 12 kali 4 berapa, 48 ya, 48 sorry kok jum sih, 400 480 meter ya. Oke, jelas ya. Kita lanjut ya, soal yang terakhir nih. Alat pengangkut pada tumbuhan ada dua, yaitu pelan non silam. Jelaskan secara singkat fungsi pelan non silam. Ini sudah dibahas sekilas ya tadi ya di PG. Coba kita bahas lagi ya deh. Ya kita kalau mau jawab soal ini harus lengkap ya. Phloem gitu kan, mau tulis phloem, berfungsi, mau tulis yang bagus, yang rapi untuk mengangkut gitu kan hasil fotosintesis. Sedangkan apa tuh silam, untuk apa silam? Berfungsi untuk mengangkut apa tadi, air dan mineral ya. Oke, sudah cukup sampai di sini dulu. Silahkan dipelajari lagi soal-soal penilaian hariannya yang kemarin tuh, yang tentang makhluk, tentang jaringan tumbuhan ya. Di bab usahanya dipelajari lagi, bab gerak lurusnya juga dipelajari lagi ya. Sampai sini dulu kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar.